Dia harus bertubuh besar, harus bertubuh yang istilahnya hanya kokoh saja. Tidak. Di sini kita akan mengulas yaitu dari ciri-cirinya dulu. Apabila kita memberikan pengertian kepada si anak dengan pengertian yang baik, dengan cara yang istilahnya tutur kata yang lebih bisa mengenai hatinya, itu setidaknya tidak akan membuat marah dia, ya. Dan di sini selain ciri-ciri anak sehat, dan kita juga mengenal arti dari anak yang mengalami gizi buruk, ya, atau kurang sehat. Ada beberapa yang saya ingin jelaskan, di mana anak yang kurang sehat biasanya itu dikategorikan seperti anak yang kwashiorkor, ya, kwashiorkor atau marasmus. Apa Mbak? Kwashiorkor, ya. Kwashiorkor sama marasmus itu bedanya tipis, ya, sama-sama gizi buruk. Kalau kwashiorkor badannya kurus, kering, seperti yang tadi saya jelaskan ciri-ciri anak yang tidak sehat, disertai dengan perutnya buncit. Oh iya. Ya, tapi tubuhnya itu tidak ideal. Sedangkan anak yang marasmus identik dengan tubuhnya kecil dan kurus. Ya. Iya, Tapi perutnya enggak buncit. perutnya nggak buncit. Itu bedanya antara marasmus dan kwashiorkor. Oke. Kemudian di sini ada juga yang dinamakan dengan stunting. Oke. Ya. Nah, di sini stunting lagi bisa dilihat dengan anak sehat, tubuh yang sehat, itu bisa dilihat juga dia stunting apa enggak itu dari psikososialnya, ya. 5 gejala stunting diantaranya yang pertama yaitu dia sering mengalami kelelahan yang tanpa alasan yang jelas. Mudah lelah seperti Ya, itu. mudah lelah tapi tidak ada alasan yang jelas. Misalkan nih, posisi dia sudah tidur, dia belum melakukan aktivitas apapun, dia sudah makan, atau posisi dia makan itu sambil tidur. Lemes. Itu, iya, itu alasan yang tidak jelas. Jadi kalau kita anak sering tidur tanpa alasan yang jelas, dia belum beraktivitas, belum melakukan aktivitas fisik yang melelahkan, tapi tiba-tiba dia udah lelah, kita harus tanda tanya dari sini. Kita bisa konsultasi, ya. Kemudian selain itu juga mudah tersinggung, ya. Jika misalkan ada hal-hal yang menyinggung perasaannya, dia juga seperti anak yang ingin marah, ya, ingin marah, ingin emosi, dan marahnya itu juga tidak jelas, ya. Jika marahnya tidak jelas ini kan kita juga harus tanda tanya. Misalkan marahnya karena dia mau minta mainan, tidak dibolehkan, itu kan jelas, ya. Dan di sini kita harus hati-hati dalam memberikan pengarahan kepada anak. Apapun yang kita larangkan kepada anak, kita harus memberikan pengertian. Kenapa kita tidak memberikan hal itu? Kita harus memberikan penjelasan. Karena di sini anak itu tidak bisa hanya dikasih tahu, "Dek, tidak boleh ini ya," tanpa kita memberikan penjelasan kenapa tidak boleh seperti itu. Gitu ya. Kita harus tetap memberikan penjelasan karena anak pun juga butuh akan penjelasan kita, ya, pengertian kita. Gitu ya. Kemudian kurangnya respon sosial, ya, yang istilahnya menandai bahwa anak itu benar-benar stunting. Contohnya yaitu misalkan kita melakukan tindakan, ya, membersihkan kasur, kita ajak dia, "Ayo Dek, kita bantuin Bunda untuk membersihkan kasur." Kalau dia hanya diam saja, ya, tidak memberikan respon yang baik, berarti dia benar-benar kemungkinan untuk menuju gejala stunting. Tapi cukup dengan dia membawa bantal membantu kita, "Ini Bunda," itu sudah cukup. Itu sudah cukup, berarti ada respon dari dia, ya. Misalkan mengambilkan sesuatu, "Adik, Bunda lagi seperti ini, Bunda belum bisa ngambil, tolong dong diambilkan." Itu salah satu ciri merespon yang baik. Kalau dia istilahnya punya respon yang baik pada kita, pasti dia mau. Tidak harus banyak, mengambilkan sedikit dengan jarak yang tidak terlalu dekat, dia tidak bisa, itu juga termasuk respon. Pelan-pelan saja Bunda, kalau kita misalkan mau memberikan pengarahan kepada anak, ya,
Tidak harus dia langsung semuanya membantu kita, ya. Setidaknya di sini ada timbul keinginan dia untuk membantu kita, ya. Tahu tentang perasaan kita. Nah, tahu tentang apa yang kita inginkan itu adalah suatu bentuk respon, ya. Kemudian gagal berkembang di usia kurang dari 2 tahun. Gagal berkembang di sini yaitu kita bisa tahu dari angka kecukupan gizi, ya. Mungkin ibu-ibu di semua di rumah punya buku periksa hamil, ya, yang warnanya pink dari Bu Bidan Desa. Nah, di situ di belakangnya ada Itu standar. MS juga nggak? Nah, itu dinamakan KMS, dikira. Dinamakan KMS atau KIA, Kesehatan Ibu dan Anak, buku KIA. Di belakangnya kita bisa lihat. Ini pas kebetulan saya tidak bawa, maaf Mbak Fira. Nanti bisa dibuka. Di situ kan ada garis, ya. Garis di mana angka kecukupan gizinya itu di bawah garis merah atau tidak, ya. Nanti jika di bawah usia 2 tahun perkembangannya itu tidak bagus, ya, satu misalkan dari tinggi badannya kurang sesuai atau berat badannya kurang sesuai dan over pun tidak sesuai, Berarti ya. di atas garis merah. Ya, di atas garis merah atau melebihi itu juga tidak bagus, ya. Karena dengan bayi terlalu gemuk dia tidak bisa aktivitas, ya. Di sini akan timbul emosi pada dirinya dia sendiri. Dia tidak bisa bergerak untuk melakukan aktivitasnya dia yang dia inginkan, jadi tidak bisa terpenuhi, ya. Jadi di sini akan bertentangan tentang pola pikirnya dia yang emosi sendiri, nggak bisa melakukan tindakan yang dia inginkan, gitu. Oke, jadi kalau misalkan ada anak yang sering banget doyan makan, itu juga nggak baik ya Mbak? Iya. Maksudnya melebihi batas porsinya itu. Kita kan sekarang berpolanya dengan pola seimbang, ya, bukan 4 sehat 5 sempurna Mbak Fira. Kalau misalkan itu kan berarti kategori dengan 4 sehat 5 sempurna. Sedangkan Indonesia menerapkan 4 sehat 5 sempurna itu ternyata survei membuktikan di sini banyak yang mengalami diabetes mellitus, ya. Ya, obesitas yang mengarah ke diabetes mellitus. Diabetes mellitus dini terjadi itu jika memang dari kecil si anak sudah mengalami kegemukan, gitu, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bukan berarti anak sehat itu harus gemuk, tidak usah khawatir. Dengan pola gizi seimbang itu sudah cukup, dengan aktivitasnya juga yang baik, itu juga sudah bisa dikategorikan dengan ciri-ciri anak sehat, ya. Kemudian dari stunting sendiri ada juga ciri-cirinya, yaitu dari wajahnya itu kelihatan lebih muda, ya. Kalau wajahnya kelihatan lebih muda dari usianya, itu juga kita kategorikan kepada stunting. Oh, jadi justru malah lebih kelihatan muda. Jadi kayak orang-orang kerdil itu, Iya. nah itu hampir sama dengan itu. Sebenarnya di usia sekian dia harusnya wajahnya sudah mulai berkembang, tapi wajahnya masih imut terus. Iya. Nah, itu kita juga kategorikan dengan stunting. Gitu. Kemudian untuk motoriknya juga nggak begitu aktif ya kayaknya. Iya, lebih lemas. Lebih Iya, motoriknya lebih lemah. Responnya juga kurang. Iya. Motoriknya. Oke. Itu dari saya. Kemudian asupan gizi seimbang itu harus seimbang antara karbohidrat, ya, karbohidrat yang diberikan, lemak, protein, mineral dan vitamin, ya. Kayaknya semakin kesini semakin banyak media sosial yang bisa kita buka, ya. Iya. Apa sih yang termasuk dari karbohidrat, apa sih yang termasuk dari vitamin, mineral, lemak, ya, dan protein. Jadi kita bisa sharing lewat situ. Oke. Yang penting itu sekarang bukan 4 sehat 5 sempurnanya, tapi pola gizi seimbang, ya. Jadi rangkumannya kita ajari anak untuk cuci tangan terlebih dahulu, ya. Setelah cuci tangan kita ajari cara memakan yang benar, ya, dengan porsi yang kita berikan. Kemudian setelah itu ajak anak untuk aktivitas agar dia mengeluarkan keringat, gitu Mbak Fira, ya. Dengan tubuh yang ideal itu termasuk dengan ciri anak yang sehat. Tipsnya itu bagaimana sih agar orang tua itu bisa menghindarkan virus corona dari anak-anaknya mereka seperti itu? Pertanyaan yang bagus juga, ya, dari Mbak Soalnya Fira, kan ya. ini masa pandemi juga, mungkin ibu-ibu biar anaknya itu dapat terhindar dari COVID-19
COVID-19. Ya,